Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang-orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik ke sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kemampuan membaca tanda-tanda zaman lebih-lebih oleh nenek moyang kita dulu dalam dunia pertanian umpamanya, dengan melihat bintang. Ada bintang Waluku, bentuknya seperti apa itu, yang untuk membajak tanah, Waluku, luku. Mungkin saatnya mulai menanam padi dan lain sebagainya. Melihat bintang lagi apa, atau bunyi, kalau di Jawa itu bunyi garengpung, wer. Oh, ini sudah saatnya, masa labu. Juga masa-masa di mana orang nebang bambu itu yang bagus, gitu. Ada masanya. Tidak sembarang orang bisa tebang bambu untuk bangunan juga tahan lama. Tidak bisa. Ada masanya itu, setahun sekali. Kalau enggak nanti dimakan bubuk kecil-kecil itu, bambunya itu teter. Lalu lapuk. Enggak tahan lama. Kalau pas masanya itu tahan lama, tidak akan dimakan oleh binatang kecil-kecil itu. Jadi ini terjadi karena apa? Pengalaman. Karena apa? Keterlibatan dalam hidup keseharian. Jadi kata kuncinya itu terlibat. Kalau kita mau membaca, mampu membaca tanda-tanda zaman, kita harus terlibat. Bahwa Tuhan hadir. Itu kita harus terlibat di dalam kehidupan sehari-hari, di mana Tuhan menyatakan kehadirannya. Karena Tuhan hadir dalam 2, 3 atau lebih orang berkumpul dalam nama Yesus. Nah, kalau ada orang berdoa, Tuhan hadir. Nah, keyakinan seperti ini lalu membuat sikap hati kita akan lain. Masuk gereja, oh ada tabernak, ada Tuhan hadir dalam sakramen Maha Kudus. Tentu kita tidak akan makan minum seenaknya dalam gereja, merokok dan lain sebagainya. Kita menaruh hormat bakti kepada Tuhan sepenuh-penuhnya, karena Tuhan hadir. Kalau ada orang lapar, ada orang miskin, ada orang tidak berpakaian, orang kehujanan, kedinginan, segala macam. Ini Tuhan hadir juga, tetap hadir. Kadang-kadang kita menganggap, wah itu orang mengganggu saja. Lihat dari monitor, waduh ini orang ganggu saja ini. Sebagai pengganggu orang-orang seperti itu. Dari sekilas, reaksi spontan akan mengatakan begitu, lalu reaksi spontan juga akan menolak. Tidak mau melayani. Lain kalau dulu Bruder Alfonsus Rodriguez, SY, tugas sehari-hari menjaga pintu kolese. Begitu bunyi ada tamu itu, ya
belum ada bel listrik. Mungkin narik apa tuh Bu, ada kayak gento apa sapi itu ya. Dan bujak ditarik begitu bunyi plung 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 plung. Nah, ada tamu. Nah, dalam hatinya Buder Alfonso Rodriguez itu mengatakan, sebentar Tuhan, saya akan membukakan pintu. Yang ngebel itu manusia pasti, bukan Tuhan. Tamu kolese. Tapi Buder ini menangkap bahwa itu Tuhan yang harus disambut. Wah, dengan penuh antusias datang tertatih-tatih membuka pintu. Dan akhirnya Buder ini menjadi santo, pelindung para bruder Serikat Yesus. Pekerjaannya penjaga pintu, jadi menjadi santo itu tidak harus berpendidikan tinggi, tidak harus menjadi paus atau uskop atau imam. Cukup menjalani tugas keseharian asal bisa menangkap tanda-tanda kehadiran dan menanggapinya dengan penuh antusias. Orang ini orang suci, orang baik, orang benar di mata Tuhan. Nah, kebetulan gereja mengakuinya karena melihat tanda-tanda, bukti-bukti yang dipertunjukkan, sikap, pelayanan dan hidup rohani dan segala macam. Semua ada penilaian. Ternyata cocok. Orang yang dekat dengan Tuhan, yang bersatu dengan Tuhan dalam keseharian, dia juga memang mampu untuk menanggapi kehadiran Tuhan meskipun hanya lewat tanda-tanda. Entah itu orang, entah itu barang, entah itu makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Karena apa? Orang ini terlibat terus-menerus dalam keseharian. Nah, dalam keterlibatan ini kalau kita jatuh, menyadari bahwa kita ada dosa, seperti dalam bacaan Injil tadi, ya kita berdamai. Karena kalau kita berdosa, kita kan tidak berdamai dengan Tuhan. Kita bisa merayakan sakramen tobat. Bertobat, lalu merayakan, mengaku dosa, kemudian menyambut sakramen Ekaristi. Ini kita merayakan kehadiran Tuhan yang nyata di dalam hidup kita, meskipun lewat tanda. Tanda kehadiran Tuhan dalam sakramen tobat ya lewat imam yang nanti mengabsolusi. Tanda kehadiran Tuhan dalam sakramen Mangkal Kudus dalam rupa roti dan anggur. Semua lewat orang atau barang. Entah orang miskin, entah orang yang tersingkir, entah orang yang cacat, ganda itu difabel dan lain sebagainya. Mereka itu menjadi tanda-tanda kehadiran Tuhan. Kalau mata kita jernih, mata batin, mata hati, bukan mata telanjang. Mata telanjang bisa nanti mengacukan ya. Wah, ini mengganggu, ini sampah masyarakat. Nah, tapi di balik kata-kata mengganggu sampah masyarakat ada makna tertentu. Dia juga anak Bapa, dia juga sahabat Yesus, dia juga saudaraku. Maka kata Paulus, ya tunjukkanlah kasihmu kepada mereka.